Intan, Hai dok, lagi apa itu? dok, nih coba deh, dok Mana? lihat deh. Ini temanku, namanya Dia. Kenapa? Dia habis nikah, Mm-mm. terus sekarang udah hamil. Mm. Tapi coba deh lihat foto-fotonya waktu hamil nih. Mm-mm. Wajahnya beda dok, bukan kayak nggak glowing gitu loh. Iya Beda ya. sama waktu dia sebelum hamil, Iya, beda banget ya. ya kan? Mungkin itu kali Mbak, dia waktu hamil ini nggak berani pakai krim kali. Oh, emang gitu ya? Kalau lagi hamil nggak boleh pakai krim, nggak boleh skincarean gitu. Kayaknya sih boleh, cuman nggak semua krim sama nggak semua skincare boleh dipakai. Tapi gini deh Mbak, daripada aku sesat nih, Mm-mm. gimana kalau aku panggil dokter kenalan aku dulu, Boleh? biar kita lebih enak gitu ngobrolnya. Oke. Bentar ya. Iya. Halo, assalamualaikum dokter. Iya, dokter, dokter lagi di mana? Dokter, ini kita lagi, ini dok lagi bingung tentang ibu hamil itu boleh nggak sih dok tentang apa, pakai kosmetik dan lain. Dokter boleh nggak kalau misalkan ikutan ke sini? Kita lagi di studio nih dok. Oke, terima kasih dokter. Kita tunggu ya. Selamat siang dokter Hervi. Halo siang, Gimana kabar dokter siang ini? sehat alhamdulillah. Adila gimana? Alhamdulillah sehat dokter. Oke, Dokter ini dok, gimana? kita tuh tadi lagi galau dok, Kenapa? ngomongin tentang ibu hamil. Oh, Gimana tadi Mbak Intan ceritanya Mbak gimana? Intan? Jadi gini dok, Mm-mm, ada temenku, mm-mm, sekarang dia udah nikah, terus mm-mm, lagi hamil nih. mm-mm. Wajahnya tuh jadi nggak glowing gitu loh, kayak kusem gitu. Nah itu kenapa ya dok? Nggak nanya, Nggak enak dok kalau aku mau tanya. tadi dikirain julid kali ya, Iya. body shaming ya. Oh. Ya sebenarnya itu banyak sih ibu hamil yang punya problem seperti itu ya. Jadi ketika hamil takut pakai ini, takut pakai itu. Belum lagi katanya mertuanya nggak boleh dong pakai perawatan. Kalau nggak ada yang bilang gini, kalau kusem bayinya laki-laki. Nggak juga sih sebenarnya. Mitos ya dok. Iya. Mitos lah. Jadi sebenarnya sih boleh-boleh aja sih ibu hamil itu tetap cantik. Malah harus kali ya ibu hamil itu kan aura kebahagiaan harusnya Iya, nampak. betul. Nah, bagaimana sih kita harus tetap cantik? Boleh pakai skincare kok. Satu, orang Hmm. hamil itu kulitnya cenderung kering. Nah, Mm-mm. gimana caranya? Yang wajib adalah satu, moisturizer. Oke. Dua, sunscreen. Mm-mm. Boleh pakai bedak, boleh pakai lipstick, boleh pakai parfum biar tetap cantik, wangi gitu kan. Boleh pakai body butter bahkan, karena biar nggak ada stretch mark. Bukan Iya. cuma di sekedar di kaki tangan, tapi juga di perut dan di payudara karena dia juga melebar gitu. Gitu. Yang nggak boleh ada beberapa. Jadi yang mengandung hidroquinone, mengandung retinoid, Mm-mm. mengandung merkuri apa gitu nggak boleh. Oke. Nah, produk apa yang biasanya mengandung itu? Satu, produk-produk obat jerawat, produk-produk pemutih. Nah, itu yang harus dihindari sama ibu hamil gitu. Not gitu. banget dok itu dok. Iya. Oke. Udah lega. Iya. Tetap harus glowing ya dok ya. Harus cantik lah. Masa Biar enggak? auranya terpancar ya dok. Betul, Iya. kan bahagia Iya, mau menyambut baby Baby. gitu. Kalau make up dokter, boleh nggak sih dok ibu hamil tuh make upan? Boleh, Boleh masa ya dok ya? enggak? Boleh, tapi tadi tidak boleh terlalu dalam. Kalau sekedar make up buat misalnya mau kondangan, masa kondangan kucel kan enggak. Iya. Mau misal ada ibu hamil sedang mendampingi suaminya wisuda atau mendampingi suaminya acara, masa enggak cantik sih? Nanti dilirik suaminya sama orang lain kan. Bahaya ya dok ya. Nah, itu malah lebih bahaya, stres lagi. Gitu, nggak apa-apa dandan. Kalau pengen misalnya perawatan, boleh perawatan, tapi jangan yang terlalu berlebihan. Misalnya kalau biasanya ibu ini selalu smoothing, selalu dilurusin rambutnya. Kalau di smoothing sebaiknya tidak, karena kan obatnya terlalu dalam ya. Sebaiknya bisa menggunakan, cuman dilurusin aja boleh kok. Gitu, di blow juga nggak apa-apa, biar nggak kelihatan kayak rambut serigala, rambut singa gitu kan, gitu. Oke dokter. Tuh.
skincare dokter tetap aman ya dok ya tadi ya? Tadi Asal tidak mengandung retinoin, dihidroquinon, dan merkuri, itu aja. gampangnya gini ya dok, Oke. kalau Nggak. mau pakai yang buat pemutih Nggak. atau satu lagi obat jerawat Nggak usah. harus di skip dulu ya dok. Iya, ya? skip Sisanya dulu. oke lah ya dok ya. Oke, terutama pelembab itu wajib. Oke. Gitu. Di note ya itu ya ibu-ibu di luar, sahabat-sahabat RSWN semua, di note itu. Kemudian dokter nih, kalau ibu hamil itu kan sering ada flek-flek hitam juga ya dok ya, Betul. di lipatan leher misalnya, itu kenapa ya dok ya, bisa hilang nggak sih Satu, dok? tadi lembab. Nah, kedua, kan karena lembab berkeringat, otomatis daki numpuk kan di situ. Tadi ketakutan untuk melakukan perawatan, nah itu bikin jadi tambah numpuk. Boleh kok dipakai, misalnya pengen luluran nggak apa-apa, boleh, nggak masalah. Yang nggak boleh dipijat bagian perutnya. Terus misalnya pengen krimbat, kan lepek rambutnya, ya boleh kok, nggak apa-apa krimbat, gitu. Boleh-boleh aja. Boleh ya dok ya. Gitu. Oke nih dok, di RSWN nih ada beauty care kan ya. Nah ini lagi ada promo laser. Kira-kira boleh nggak ya ibu hamil perawatan laser gitu? Nah, kalau yang laser jangan dulu deh. Iya, karena kan ada timbul rasa nyeri. Itu yang kita tidak boleh, karena rasa nyeri itu bisa memprovokasi munculnya kontraksi juga. Gitu. Bahaya ya dok buat Iya, kehamilannya ya dok ya. jadi tapi bukan bikin bayinya jadi cacat atau enggak, tapi mempertahankan kehamilan jadi masalah nanti. Resiko prematur. Betul, gitu. iya, sayang kan, apalagi yang hamilnya susah. Iya dok. Gitu. Terus nih dok nih, kan kita kalau hamil itu kan semakin usia kehamilannya makin gede, itu kan badan sering ya dok semakin pegel-pegel, boyoknya apalagi dok itu. Iya, kalau udah hamil 7 bulan itu kan udah postur kita sudah berubah gitu kan. Itu boleh nggak sih dok sebenarnya pijit? Mungkin tadi kan udah disinggung tuh sedikit jangan di perut tuh. Tapi make sure lagi boleh ya dok ya sebenarnya kok dipijit gitu? Boleh, tapi satu, nggak boleh ibunya nggak boleh tengkungkup dong, kan kasihan ya dong. Kalau pijitan bolehnya tuh sambil dia duduk, kakinya boleh dipijit, terutama lagi boleh dipijit sama suaminya. Nah, itu makin rileks ya dok ya. Iya, karena kan bikinnya bareng, nemenin hamilnya bareng, ngurusnya juga harus bareng nanti kalau udah lahir gitu. Oke. Nah ngomong-ngomong soal body nih dok, nah kira-kira dokter ada tips apa nggak untuk mempertahankan atau membuat kita yang hamil itu jadi tetap bugar gitu? Olahraga apa sih dok yang aman buat ibu-ibu hamil? Ya, gini ya, orang hamil itu tidak selalu identik dengan gemuk. Ya kan, kalau mungkin orang hamil, waduh nanti kalau begitu hamil aku kayak jadi karung nih. Enggak lah, hamil tetap bisa seksi, tetap bisa cantik. Tadi tetap harus olahraga. Kalau orang-orang yang biasa olahraga berat, tetap silahkan olahraga sampai semampunya. Ingat Jennifer Bahdim nggak? Dia kan tetap 7 bulan masih bodinya keren banget. Nah, tetap olahraganya hebat. Nggak masalah karena dia terbiasa olahraga berat. Tapi kalau misalnya dia tidak biasa olahraga berat, disarankan oleh olahraga ringan, tapi yang tidak membahayakan. Misalnya membahayakan seperti apa? Nggak boleh diving. Itu nggak boleh. Ekstrim, misalnya mau naik para layang, jet ski, jangan. Bahkan sebenarnya sepeda pun nggak boleh. Karena takutnya gini, kita naik sepeda, ada kucing lewat, kita ngerem, perutnya kebentur, resikonya di situ, jatuh. Ataupun nggak jatuh pun kan tetap kena perut. Si sepeda kan nggak ada seat belt. Nah, itu. Tapi perlu nggak sih dok buat ibu hamil yang punya kebiasaan olahraga tertentu tuh, misalkan tadi ada yang suka basket dan sebagainya, itu perlu konsul nggak sih dok buat ke SPOG-nya buat hobi olahraganya itu? Boleh-boleh saja sih sebenarnya sih, kalau mau konsul silahkan untuk melihat ini sih masih boleh nggak, aman atau tidak. Ya tadi sebenarnya salah satunya juga tidak disarankan untuk olahraga yang kompetisi. Karena resiko loh kalau basket, dia kalau ketabrak jatuh. Jadi tidak disarankan untuk yang kompetisi. Ada beberapa jenis olahraga yang disarankan. Berenang itu boleh. Karena apa? Satu, dia bisa gerakannya membantu untuk semua organ dari atas, kaki, tangan, semua kena. Yang kedua, berenang itu dengan tekanan air membantu kita menghilangkan nyeri punggung. Nyeri punggung terutama. Karena kan ada tekanan air gitu. Itu sih. Dan ada gunanya juga pada ibu-ibu yang berat badannya kenaikannya berlebih. Olahraga ini bantu untuk mengerem. Biar karena nggak nambah banyak ya dok. Iya, nggak perlu loh orang hamil naik sampai
20 kilo, 30 kilo. Oh. Jangan. Ada kenaikan berat badan yang disarankan pada orang hamil. Berapa itu, Dok? Nah, kita harus tahu dulu kita pada posisi mana Usia ini. kehamilannya, Iya. Dokter ya? Enggak, BMI kita. Jadi Oh. body mass index kita tuh ada di Oke. mana? Apakah kita kurus, apakah kita gemuk, apakah kita normal, atau kita obesitas. Ah. Bahkan orang obesitas pun harus naik berat badan. Kalau dia masih orang yang kurus, kenaikan berat badan bisa antara 12,5 sampai 18 kilo. Kategori kurus kalau BMI-nya kurang dari 20. 20 ya, Dok? 20. Enak banget 25. Kalau yang normal 20 sampai 25 itu kita masih masukin ke normal. Oke. Itu kita bisa naik berat badan 11 sampai 16 kilo. Di atas 25 sampai 30 kita tetap naik sampai 11 kilo maksimal. Yang lebih dari itu 30 obesitas itu tetap boleh naik berat badan 5 sampai 8 kilo selama kehamilan. Berarti sampai nanti Sampai akhir nanti lahiran ya, Dok, lahir, ya? Oke. jadi itu. Tapi pada kadang-kadang gini, awal-awal hamil mual muntah nih, berat badan saya turun, Iya. ya kan gitu kan. Nah, boleh kok turun, tapi ada batasannya. Berapa Tidak itu? boleh lebih dari 10% dari berat Berat awal. badannya. Misal Badan, beratnya tadinya 60, jadi Mm-mm. jangan sampai 54 gitu. Siap, Dok. Kalau ini, Dok, Hmm. kan biasanya ada ya, Dok ya, apa yang jimbol itu loh, Dok, Mm-mm. yang biar katanya buat Biar lahirannya gampang. lancar. Nah, Betul. itu direkomendasiin nggak sih, Dok? Iya. Di usia kehamilan berapa Jadi tuh, Dok, gini. mulai, Dok? Olahraga kalau kita berencana buat lahiran normal, biasanya kita sudah menentukan di atas usia 28 minggu, oke ini bisa lahiran normal. Silakan kita melakukan olahraga-olahraga yang kita berprediksi buat lahiran normal. Satu, misalnya yoga prenatal, bagus untuk mengatur nafas. Pada saat melahirkan nanti, bagaimana dia menahan nafas, menahan nyeri, mengembuskan nafas, menahan tenaga, itu di yoga prenatal. 2, main jimbol tadi. Dengan fungsi untuk 1, menekan supaya kepala bayi lebih turun ke arah bagian bawah. Jadi kepalanya lebih turun. Yang kedua, membuat daerah bagian yang kita sebut sebagai perineum yang pada saat nanti lahir bayi akan lewat di situ lebih lentur. Jadi nggak gampang sobek. Kalaupun sobek jahitannya nggak banyak. Gitu. Rekomendasinya, Dok, sehari berapa kali sih, Dok, atau berapa menit sih, Dok, itu kalau olahraga? Kalau itu? olahraga yang normal sih kita paling batasan 3 kali 30 menit dalam seminggu itu cukup. 3 kali 30 dalam seminggu ya, Dok, ya? Oke. Tapi ada tapinya juga. Ada beberapa yang harus dipatuhi kalau orang hamil. 1, 30 menit sebelum olahraga harus ada asupan nutrisi. 2, tempatnya juga jangan Harus yang nyaman ya, Dok? nyaman, jangan yang misalnya tempat tertutup banget, yang tidak ada sirkulasi udara, ataupun tempat yang panas banget. Jadi jangan sampai ibu hamil olahraga di tengah lapangan, jangan. Tapi juga jangan di tempat yang misalnya di kamar yang sempit, cuman 2x2 gitu kan, sempit sekali untuk olahraga gitu kan, tidak aja. Dan menggunakan baju yang nyaman, jangan pakai terlalu baju yang, karena hamil pengen kelihatan baby bump-nya pakai ini baju ketat yang perutnya kelihatan banget gitu. Oke. Tadi kan kita udah ngomong-ngomong tentang body ya, Dok ya. Nah, ini sekarang kalau lagi hamil kan pasti ngerasain kayak mual gitu, terus kayak ya muntah gitu, terutama trimester pertama ya, Dok. Nah, terus ibu-ibu hamil kan pasti kayak pengen makan ini itulah gitu, ngidam gitu ya. Nah, terus dokter ada tips gitu nggak untuk biar mual makanan muntahnya yang biar mual nggak muntahnya hilang, terlalu terus heboh gitu ya. sama makanan minuman apa sih yang boleh dan tidak boleh dimakan? Itu biasanya pertanyaan ibu-ibu hamil pas begitu ketahuan, oh saya hamil, dong saya Iya, nggak apa boleh ya, Dok? apa ya gitu Iya. ya. Gitu. Sebenarnya gini, bagaimana kita mencoba tips and triknya supaya enak di awal-awal mual muntah bisa diatasi. 1, biasanya mual muntah itu dipacu oleh seringkali ada bau min pada saat kita sikat gigi. Nah, ada yang bilang enaknya gini. Tapi tiap orang beda-beda ya. Jadi ada yang gini, sebelum pagi jangan sikat gigi dulu, makan crackers atau kan asin tuh, rasa asin bikin kita tidak mual. 1. Atau misalnya pakai permen jahe. Itu juga bisa membantu gitu. Jangan kita pagi-pagi minum manis. Kalau minum manis mualnya nambah gitu.
gitu. Oke. Makan dengan porsi kecil tapi sering gitu. Jadi nggak usah kita makan, kadang orang bilang kan orang hamil makan dengan 2 porsi. Iya. Buat Beli adiknya ya, Dok, ya? beli mie buat langsung bayinya, 2 gitu. iya. Enggak, malah kalau perlu beli mie 1 porsi sharing sama suami, nanti 2 jam berikutnya makan lagi. Jadi Oh. kalau ibunya jadi akhirnya berat badannya terjaga, suami nggak terjaga. Karena makannya banyak. Iya. Gitu. Dokter, kalau yang nggak boleh dimakan, Dok? Yang nggak boleh dimakan. 1, makanan yang tidak matang, setengah matang atau mentah. Misalnya sashimi udah lupakan dulu. Oke. Misalnya biasa makan steak yang rare, jangan. Steak kalau yang well done kan nggak enak ya, mendingan nggak usah. Boleh kalau misalnya pingin bakar-bakaran barbecue yang dia dagingnya tipis, kita yakin di bagian dalamnya juga matang, boleh kok. Gitu. Yang penting harus Harus benar-benar benar-benar matang. ya. Nah, bagaimana dengan lalapan? Lalapan tuh boleh nggak apa-apa. Lalapan yang penting- sayur-sayur gitu. Mentah nggak apa, Dok? Nggak apa-apa, tapi gini, itu harus diguyur dengan air matang, Panas. panas gitu. Oh, Berarti kalau kita beli, kita harus request dulu ya, Dok, ya? Iya, kalau nggak- diguyur dulu kalau ke air panas ya, Dok, ya? Perlu ya udah minta air panas buat guyur aja doang. Gitu. Nggak harus direbus ya, Dok? Enggak, kan enak ya, mana enak timun rebus. Emang Iya. ada timun rebus? Nggak, Dokter, nggak enak, Dokter. Mm-mm. Oke. Kalau ini, Dokter, boleh nggak sih makan mie instan? Makanan instan lainnya kayak sosis atau nugget, kayak gitu boleh nggak, Dok? Boleh, tapi ada tapinya. Mie instan ya jangan sering-sering tiap hari mie instan mulu, kan kasihan amat ya, nggak ada gizinya. Jadi mie instan itu kalau kita makan harus ada temennya, harus ada telurnya, harus ada ikannya, boleh di situ kayak di gambar itu ada sayurnya, Ada ayam Lima potongnya ya, Dok, ya? sempurna itu ya, Dok, ya. gitu. Iya. Jadi boleh, tapi tadi ada batasan-batasannya seperti itu. Misalnya kok ada orang yang nggak bisa nyium bau masakan, kan ada yang seperti itu ya, ibu hamil yang nggak bisa Tapi mie menyium. instan enak banget, Dok, waktu hamil, Dok. Jadi ada orang yang kadang nggak bisa membawa masakan, kan otomatis tetap harus makan misalnya protein kan tetap harus. Iya. Iya. Bagaimana caranya? Nugget lah jadi solusinya. Oke. Jadi nugget itu kan kita nggak dia instan tapi perlu tanpa mengolah pengawet, nggak ada Oh. baunya gitu loh. Gitu. Masih boleh ya, Dok, berarti? Boleh Masih ada kok. ruang ya, Dok, ya? Silakan, nggak apa-apa. Kasihan amat kalau sebab ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, malah nggak ada yang masuk, nanti gizinya nggak terpenuhi. Iya. Gitu. Terus nih, Dok, Hmm. suplemen apa atau vitamin apa yang bisa bikin kulit ibu hamil itu jadi lebih Tetap kelihatan glowing ya? glowing, fresh, cantik gitu. Gitu. Yang jelas satu, kulit glowing itu kita butuh rehidrasi yang cukup. Dari mana? Minum. Konsumsi minum ibu hamil itu sedikit berbeda dengan orang normal. Jadi berapa liter itu? paling nggak 2,4 liter pada yang beratnya normal. Tuh kebutuhannya. Kenapa? Karena orang hamil itu cenderung dehidrasi dia. Jadi over metabolismenya dia tinggi, jadinya dia dehidrasi gitu. Makanya dia butuh cairan banyak. Kalau cairannya cukup, insya Allah dia akan tetap kelihatan glowing gitu. Tetap kunci utamanya minum air putih. Iya, gitu ya. ada satunya itu juga, salah satunya gitu. Oke. Nyambung dikit, Dok. Kalau ibu menyusui, Dok, Ibu menyusui konsumsi air putihnya berapa banyak, Dokter? paling nggak setiap kali habis nyusuin minum 1 liter gitulah cukup, 600 ya cukup. Setiap habis nyusuin Iya, ya, Dok? Berarti jadi kurang harus lebih 3.000 liter, digantikan. Dok. Iya, 3.000 liter, 3.000 3.000 cc. Iyalah 3 paling nggak liter. apa yang keluar harus digantikan. Oke. Lebih bagus lagi kalau ibu habis nyusuin atau Langsung habis minum. pumping, habis itu makan. Oh, Jadi ibu menyusui itu sebenarnya paling enak rasanya. karena banyak makan tapi nggak. Nggak ada pantangan. Gitu. Oke. Dokter, Hmm. kita kan tadi udah ngobrol banyak ya, Dok, ya. Mungkin ada nggak sih, Dok, seputar hamil yang mungkin sobat RSWN di luar sana perlu tahu nih, Dok, yang Oke. belum kita sampaikan tadi, Dok? Ya tadi ya satu, kalau mau lebih kondisi hamil itu personal ya. Jadi kalau mau lebih tahu bagaimana yang ini cocok dengan Anda atau tidak, boleh atau tidak, satu, itulah pentingnya kita melakukan pemeriksaan kehamilan. Oke. Minimal 6 kali selama hamil.
pada trimester 1 Mhm. minimal 2 kali, trimester 2 minimal 3 kali, di trimester 3 juga kalau bisa lebih sering lagi. Oke. Gitu. Rekomendasinya dok, Hmm, Bu, apakah harus ke SPOG semua nggak atau selalu boleh sih. ke dokter umum atau boleh ke bidan tuh berapa kali minimal dok ke SPOG-nya? Jadi minimal 4 kali lah ke SPOG untuk sekalian USG, dan di trimester 2 di usia antara 4 sampai 6 bulan itu kita paling nggak butuh USG di situ untuk melihat ada nggak kelainan. Gitu. Jadi boleh kok di bidan, boleh kok di dokter umum. Akan tetapi jika kita ketemu kelainan atau masalah, ya lebih baik ke dokter kandungan. Gitu. Berarti minimal buat di trimester 2 udah sekali ya dok Iya. ke SPOG ya dok ya? Iya, paling nggak ya tadi 4 kali lah selama kehamilan. Jadi kita dikawal. Jadi kalau bidannya pun yang memeriksa dia lega, pasiennya lega, dokter SPOG-nya nggak pusing. Kalau misalnya ketemu, aduh kasusnya udah kayak gini, udah terlambat. Tidak terlambat ya dok ya gitu. penanganannya dok ya. Oke. Dok, mungkin ini dok sedikit yang menyinggung makanan tadi ya dok ya. Tadi kan nggak boleh makan makanan yang mentah ya dok ya, dihindari dulu ya, yang tidak matang benar-benar. Itu ada pengaruhnya nggak sih dok? Itu kan kayaknya sama torch juga ya dok ya. Kalau yang pelihara kucing dokter, Nah, perlu satu nggak sih dok pemeriksaan itu? gini, untuk yang pencinta kucing, kasihan ya majikan-majikan kita itu kalau dia nggak boleh deket-deket dengan kita babunya kalau lagi pas hamil. Atau kucingnya itu harus yakin dia sehat, dia harus vaksinasi. Nggak cuma manusia yang butuh vaksin, kucing juga butuh vaksin. Dia harus jaga kebersihannya. Dan satu lagi, pada ibu yang hamil dan ataupun yang berencana hamil, tidak boleh membersihkan kotoran kucing tanpa sarung tangan. Jadi, kalaupun habis berkebun, wajib cuci tangan. Habis bersihin kucing, wajib cuci tangan. Habis mainan sama kucing, sebelum makan, wajib cuci tangan. Dan satu lagi, jangan dibiasakan itu si majikan tidur sama kita. Nggak boleh ya dok kenapa ya? sih dok? Karena bulunya itu dia bawa si kuman toksoplasma itu, yang asalnya dari pupnya dia. Menempel Apalagi ya, dok, yang ya? dia kucing-kucing yang bulunya panjang. Nah, itu. Gitu. Nah, nih dokter nih. Kalau teman-teman di luar sana di dokter sobat RSWN mau konsultasi sama dokter Hervi di klinik poliklinik kandungannya RSWN, itu jadwalnya dokter jam berapa, hari apa sih dokter? Kalau mau ketemu dengan saya silahkan. Kalau ada di kita di 2 tempat ya, di Poli Amarta dan di Poli Gatot Kaca. Ada juga Poli pagi dan Poli sore. Kalau di Amarta, Poli paginya di hari Rabu jam 8 sampai jam 12, dan Poli sorenya di hari Selasa jam 16.30 sampai jam 18.30. Tuh. Kalau di Poli Gatot Kaca di hari Selasa pagi sampai jam 8 sampai jam 12, dan di sorenya di hari Rabu jam 16.30 sampai jam 17. Gitu. Bisa appointment dan online. Bisa lebih online enak. ya dokter? Iya. Oke dokter. Gimana Mbak Intan ngobrol kita sama dokter Hervi? Udah menjawab kegelisahan kita belum ini? Iya sih, seru banget. Jadi kita ngerti info-info seputar kehamilan, terutama tentang kecantikan saat hamil gitu. Ternyata teman-teman atau kita atau saya yang belum hamil ya bisa prepare ya Mbak bisa ya? prepare. Iya, jadi kalau hamil pasti harus cantik lah ya kan. Iya, betul. Menyambut kelahiran tadi. Kita kan happy. Bahagia. Oke dokter. Sebelum ini dok, sebelum kita pamitan nih dokter, kita udah lama ya dok ya. Ada nggak sih dok tips and trick terakhir nih biar sobat-sobat RSWN semua yang lagi hamil tetap glowing dok, tetap cantik ya? Cantik. Yang jelas satu, orang hamil bukan halangan untuk jadi cantik. Jadi hamil dan cantik itu harus. Yang kedua, boleh kok menggunakan skincare, tapi tidak boleh yang menggunakan ada hidroquinon, merkuri, dan retinoin. Paling aman adalah menggunakan skincare yang satu boleh direkomendasikan oleh dokter kulit, atau yang kita bisa beli dengan di supermarket yang ada BPOM-nya. Itu sudah insya Allah aman. Yang kedua, jangan lupakan penggunaan moisturizer dan sunscreen. Itu untuk biar tetap glowing. Untuk menjaga badan tetap bugar, wajib olahraga. Kenaikan berat badan boleh kok, tapi tidak boleh berlebihan. Gitu. Baik.
Terima kasih banyak dokter ini atas Sama-sama. waktunya dokter. Senang banget nih bisa Sama. berbincang-bincang Iya, sama dokter. Banyak sharing-sharing. banget nih kita dapat ilmu baru ini. Maka sama-sama loh, saya juga senang bercerita kok. Mungkin ini dok, buat sobat RSWN semua, kalau nanti mau lebih lanjut konsultasi bisa ke polnya dokter Hervi ya dok ya. Boleh. Dok, kita ada slogan nih karena kita di acara tentang wanita, slogannya kayak gini dok, ceritakan ceritamu di tentang wanita. Kita bisa bareng-bareng yuk. Oke. Oke. Ya. Ceritakan ceritamu di tentang tentang wanita. Jangan lupa like, Dah. komen, and subscribe ya sobat RSWN. Sampai bertemu kembali di Tentang Wanita selanjutnya. Mitos. Kalau aku sih mitos. Karena di zaman sekarang nih banyak nih skincare yang dikhususkan untuk ibu hamil. Di RSWN pun juga sudah tersedia perawatan beauty care. Jadi kita tidak perlu bingung lagi untuk perawatan kecantikan untuk khusus ibu hamil. Menurut saya, ketika ibu hamil itu tidak masalah menggunakan make up, dikarenakan tidak semua make up mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi janin dan ibu. Karena menurut aku itu udah banyak skincare dan make up yang ramah lingkungan. Yang ramah untuk ibu hamil. Jadi masa sih ibu hamil nggak boleh cantik? Boleh dong, biar tetap sweet gitu kayak aku.